Ohayo minasan. Hari ini kita akan belajar kata kerja bentuk negatif atau kata kerja bentuk nai dalam bahasa Jepang. Minasan, apa itu kata kerja bentuk nai? Kata kerja bentuk negatif adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan tidak. Kata kerja bentuk negatif dalam bahasa Jepang salah satunya adalah naikei atau bentuk nai. Berikut ini perubahan masing-masing kata kerja menjadi kata kerja bentuk nai. Minasang, untuk perubahan kata kerja menjadi kata kerja bentuk nai. Apakah kalian masih ingat? Dalam kata kerja, salah satunya ada fukisoku doushi. Fukisoku doushi tidak punya pola khusus. Sesuai namanya, perubahan bentuk kata kerja ini tidak beraturan dan cukup dihafal saja ya. Sekedar mengingatkan bahwa fukisoku doushi ada dua, yaitu suru artinya melakukan dan kuru artinya datang. Ya, sekali lagi kita ingat-ingat ya minasang, kata kerja yang masuk ke dalam fukisoku doushi ada dua ya. Yang pertama adalah suru, yang kedua adalah kuru. Oke, suru artinya adalah melakukan. Jika dirubah ke bentuk nai atau ke bentuk negatif menjadi shinai, ya. Artinya pun menjadi berubah ya minasang. Suru itu artinya melakukan, shinai artinya tidak melakukan. Oke, satu lagi adalah kuru, artinya datang. Setelah diubah ke bentuk negatif atau bentuk nai menjadi konai, konai, ya. Artinya pun menjadi berubah. Kuru datang, konai tidak datang. Minasang, untuk perubahan kata kerja menjadi kata kerja bentuk nai yang kedua adalah ichidang doshi. Ya, ichidang doshi perubahannya cukup mudah, yaitu cukup dengan menghilangkan akhiran ru, ya, dan mengubahnya menjadi nai. Oke. Nah, di sini contohnya adalah taberu. Ya, ru-nya dihilangkan kalau mau dirubah ke bentuk nai, ya, menjadi tabenai. Oke. Ru-nya dihilangkan dan dirubah menjadi nai. Ya, artinya pun berubah ya. Taberu itu artinya makan, tabenai tidak makan. Oke, contoh yang kedua adalah miru, artinya melihat. Jika diubah ke bentuk nai atau ke bentuk negatif menjadi minai, artinya tidak melihat. Minasang, untuk perubahan kata kerja menjadi kata kerja bentuk na yang ketiga adalah godang doshi ya. Untuk kata kerja kelompok 1 ini, aturan pengubahannya adalah ganti huruf hiragana yang berakhiran dengan konsonan u dengan konsonan a. Kecuali akhiran u maka diganti dengan wa. Lalu tambahkan nai setelahnya. Atau lebih gampangnya ganti u dengan anai, kecuali di akhiran u dan cu. Akhiran u ganti dengan wanai dan cu ganti dengan tanai. Oke, untuk lebih jelasnya minasang kita lihat contoh kosakata berikut ya. Yang pertama katsu ya. Artinya adalah menang. Ingat minasang tadi kalau tsu diganti tanai ya, tsu-nya kita ganti tanai. Katsu bentuk negatif atau bentuk nainya menjadi katanai. Artinya menjadi tidak menang. Oke, contoh yang kedua adalah shinu. Artinya adalah mati. Bentuk negatif atau bentuk nainya adalah shinanai, artinya menjadi tidak mati.
Oke, minasang. Contoh yang ketiga adalah arau, artinya mencuci. Oke, minasang, tolong perhatikan. Ini di akhir huruf ya, di akhir kata ini ada konsonan u ya, arau. Nah, tadi ingat minasang, kalau u itu tinggal diganti wanai untuk bentuk negatifnya. Ya, arau bentuk negatif atau bentuk nainya adalah arawanai. Artinya adalah tidak mencuci. Minasang, saya akan menjelaskan kesimpulan atau catatan ya yang harus diingat dalam godang doshi atau kata kerja pertama. Untuk kata kerja dengan akhiran huruf tsu, ya, perubahannya agak berbeda karena tidak ada huruf ca dan huruf tsu terletak di barisan huruf ta. Maka huruf tsu berubah menjadi ta. Coba minasang kita ucapkan bareng-bareng ya untuk barisan huruf ta. Ta, ci, cu, te, to. Oke? Jadi di barisan itu tidak ada ca ya, yang ada itu ta. Nah, di sini ada contoh tatsu. Tsu-nya dirubah menjadi ta. Ya. Tatsu itu artinya adalah berdiri. Untuk bentuk nai atau bentuk negatifnya adalah tatanai. Ya. Artinya berubah menjadi tidak berdiri. Oke. Minasang, ada satu lagi yakni huruf u ya. Nih, ada satu pengecualian untuk perubahan huruf pada godang doshi ya, selain huruf tsu. Nah, kata kerja yang berakhiran huruf u bukan menjadi a ya, tapi huruf akhirannya menjadi wa. Ya, minasang. Jadi, kalau ada huruf di kosakata tersebut yang akhirannya ada huruf u ya, kalian rubah menjadi wa. Oke, contohnya di sini iu menjadi iwanai. Ya, u-nya dirubah menjadi wa kemudian plus nai karena ini kita fokus berubah ke bentuk negatif. Ya, minasang. Contohnya adalah iu menjadi iwanai. Oke, paham ya? Minasang, coba perhatikan di sini ada perubahan kata kerja bentuk masu menjadi kata kerja bentuk nai. Ya, cara merubahnya dengan menghilangkan akhiran titik-titik masu. Lalu huruf i di depan akhiran masu diubah menjadi huruf a. Lalu ditambah dengan akhiran titik-titik nai di belakangnya. Minasang, ingat ya, jadi sebelum kita merubah ke bentuk nai atau bentuk negatif dalam kata kerja ya, sebelum nainya itu kalian huruf sebelum masunya itu diubah ke huruf yang berbunyi a semua ya. Oke, di sini ada rumus. Ya, rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus, kemudian kata kerja bentuk masuk, kemudian dirubah menjadi kata kerja bentuk nai. Ya, coba kita lihat contoh kosakatanya. Nah, di sini kata kerja bentuk kamusnya adalah iku. Ya, iku ini artinya pergi. Nah, kemudian kita ubah ke kata kerja bentuk masuk ya. Iki masuk. Oke, ini adalah kata kerja bentuk masuknya. Kemudian, jika diubah ke bentuk nai atau bentuk negatif menjadi ikanai. Oke, minasang? Nah, di sini coba kita lihat ketiga kosakata ini ya. Iki masuk. Nah, ini adalah kata kerja bentuk masuknya. Jika diubah ke bentuk kamus menjadi iku. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar ya minasang yang materi perubahan bentuk kamus dalam bahasa Jepang ya. Nah, setelah menjadi iku, ini kan lebih gampang. Nah, ini minasang berarti akhirannya ada huruf ku ya. Iku, huruf ku. Nah, kalau mau dirubah ke bentuk nai atau bentuk negatif, saya ulangi lagi.
harus sebelum nainya itu harus yang bernada A semua. Kalau iku itu adalah ika, ya. Ika nai, ya. Iku atau ikimas itu artinya adalah pergi. Kalau ikanai artinya tidak pergi, ya. Oke, minasang, contoh yang kedua adalah matsu, ya. Nah, di sini adalah bentuk kamusnya, kemudian bentuk masunya adalah maci masu. Kenapa bentuk kamusnya enggak macu? Tentu ya, minasang, karena dalam barisan ta, ci, su, te, to itu enggak ada cu ya. Yang ada itu kan cu ya, jadi matsu. Maci masu bentuk kamusnya adalah matsu. Jika diubah ke bentuk negatif atau bentuk nainya menjadi matanai. Ya, minasang. Minasang, untuk materi bentuk nai atau bentuk negatif dalam bahasa Jepang saya akhiri ya. Jika kalian ada kesulitan, boleh kalian bertanya ya di kolom komentar. Atau ada saran dan masukan, silahkan kalian isi di komentar ya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.